Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natik Nona Nurindayoni dan rekan saya Dwi Yuli Purnamasari, Revita Nurfitri, dan Fitranto Adi Nugroho. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang isu lingkungan. Nah, di sini kami mengambil kasus tentang pencemaran atau polusi udara yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fitranto Adi. Baik, bisa di slide. Ya, makasih. Pengertian polusi yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Polusi juga merupakan perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Akibat dari polusi dapat menimbulkan perubahan unsur fisik, biologis, kimiawi, dan termis dalam suatu lingkungan yang berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi tidak aman. Kesehatan terancam karena banyak bakteri dan virus yang menyebar, serta berdampak pada keselamatan makhluk hidup sekitar. Lalu pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rivieta. Baik, ada juga penyebab dari polusi lingkungan. Yang pertama ada industri. Dari sektor industri menyumbang sekitar 22% polusi udara. Yang kedua dari sektor rumah tangga yang menyumbang 11% polusi udara. Yang ketiga ada debu jalanan yang menyumbang 17% polusi udara. Yang keempat ada dari pembakaran sampah yang menyumbang 5% polusi udara. Selanjutnya ada asap kendaraan yang menyumbang sebesar 4% polusi udara. Selain itu, ada juga faktor alami yang menjadi penyebab pencemaran udara, yaitu meletusnya gunung berapi. Seluruh gunung berapi di dunia mengeluarkan 0,3% sampai 0,44% miliar ton karbon dioksida per tahunnya. Namun, hal itu tidak sebanding dengan polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermotor, yang menyumbang polusi udara hingga 2 miliar per tahunnya, atau 47% partikel debu. Jika parameternya hidrokarbon itu 90% dari kendaraan bermotor, sulfur dioksida 72%, dan juga nitrogen dioksida sekitar 83% dari kendaraan bermotor, maka hampir semua bahan pencemaran datang dari kendaraan bermotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natik. Baik, selanjutnya ada dampak atau penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA ini merupakan infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA juga sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja. Berdasarkan data dari WHO, ISPA ini merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahunnya. 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah yang merupakan penyebab dari polutan udara. Salah satu penyebab dari infeksi saluran pernapasan bawah itu adalah polusi udara. Lalu yang kedua ada asma. Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan sesak dada. Bagi
seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan dengan orang yang tidak hidup dengan kondisi hidup seperti ini. Lalu yang ketiga ada paru-paru basah atau pneumonia. Nah, penyakit ini merupakan akibat infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara atau pada alveolus di salah satu bagian paru-paru atau bahkan keduanya. Paru-paru basah dapat disebabkan oleh serangan dari virus, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan. Penyakit tersebut diawali dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Lalu penyakit ini juga tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi bisa pada anak-anak sampai lansia pun bisa mengalaminya. Lalu yang terakhir ada serangan jantung. Sebuah penemuan baru mengindikasikan bahwa menghirup udara yang terdiri dari polutan berbahaya dapat menyebabkan aterosklerosis yang merupakan penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Nah, seiring waktu penumpukan plak ini akan mengentalkan arteri yang membatasi aliran darah, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh. Aterosklerosis dapat menyebabkan kejadian kardiovaskular yang lebih berbahaya, seperti penyakit jantung koroner atau penyakit arteri perifer, serta serangan jantung atau stroke. Demikian beberapa penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dwi Yuli Purnamasari. Nah, yang selanjutnya adalah gimana sih cara kita mengurangi dan mencegah polusi udara? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, transportasi di jalanan merupakan penghasil oksida nitrogen terbesar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Nah, masalah polutan yang berbahaya ini dapat dirasakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang cukup padat. Untuk membantu mengurangi polusi dari kendaraan bermotor, kita dapat melakukan dengan cara seperti tidak berkendara saat jam macet, membawa bekal agar tidak perlu keluar berkendara saat jam makan siang, dan menggunakan transportasi umum. Yang kedua adalah hemat energi. Nah, terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran fosil untuk energi menimbulkan polutan seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya yang berbahaya. Zat-zat tersebut bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan. Untuk itu, langkah mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi pemakaian listrik di rumah dan di tempat yang memungkinkan, seperti menggunakan AC seperlunya, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan mematikan lampu pada saat siang hari. Yang ketiga adalah membeli produk daur ulang. Terdapat banyak proses yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk, mulai dari bahan baku yang perlu ditambang, diangkut, diolah, hingga akhirnya diubah menjadi produk siap pakai. Setiap tahap pembuatan suatu barang disertai dengan emisi bahan kimia gas rumah kaca dan polutan lainnya. Nah, dengan menggunakan produk daur ulang, penggunaan energi dan polusi bisa berkurang. Karena dengan menggunakan produk daur ulang, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer. Yang keempat adalah penggunaan produk yang sustainable. Sebuah studi pada 2017 yang diterbitkan dalam International Journal of Science menyatakan bahwa 22% kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara terjadi di negara-negara yang memproduksi barang murah. Negara yang memproduksi barang murah tidak memiliki batasan emisi, lalu udara kotor yang berasal dari negara mereka juga menjadi udara yang kita gunakan untuk bernafas. Sehingga pola konsumsi kita terhadap sesuatu mempengaruhi tingkat polusi udara secara global. Yang kelima adalah menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon menyerap 850 sampai 2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya. Selain menghilangkan partikel, pohon juga menurunkan kadar nitrogen dioksida
sulfur dioksida, karbon dioksida dan monoksida, ozon, benzena, dan dioksin. Yang kelima adalah berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Saat ini di Indonesia, terutama di kota besar, pemerintah telah banyak memberikan fasilitas serta kemudahan untuk menggunakan berbagai transportasi umum. Nah, langkah tersebut merupakan langkah yang baik untuk mengurangi polusi udara. Bahkan hanya 1 kali atau 2 kali seminggu menggunakan transportasi umum, kita sudah berkontribusi untuk mengurangi polusi dan kemacetan. Berjalan atau naik sepeda tidak susah, bahkan memberi banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Yang keenam adalah meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu agar mereka ikut berkontribusi dalam mengurangi polusi. Seperti yang sudah dibahas di langkah-langkah sebelumnya, sebagian besar cara menangani polusi udara ini berakar dari perilaku kita sehari-hari. Kita bisa menjadi contoh yang baik bagi teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk melakukan pengurangan terhadap polusi udara. Baik, demikian presentasi mengenai pencemaran udara dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.